Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bertemu lagi tentunya dengan saya, Pak Beni Firmanto, di channel pendidikan dan tutorial Mas B. Ya, jangan lupa di subscribe ya, bagikan jika memang diperlukan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Masih pada tema 1. Sekarang kita masuk pada subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan merobek dan menggunting dengan benar dan rapi. Setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Langsung saja masuk pada ini, subtema 4 pada halaman 143. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak, ada yang secara alami dan juga dengan bantuan manusia atau secara buatan. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan tersebut. Nah, masuk pada pembelajaran 1. Ayo mengamati. Ayo kita semua mengamati pada gambar berikut ini. Kemudian lanjut membaca teks dengan nyaring ya. Nah, di sini ada pohon jahe, mungkin itu jahe, kemudian kentang, kemudian apa ini namanya, ketela, kemudian mungkin ini padi atau apa nggih, kemudian berambang, kotor bebek, dan juga pohon pisang. Nah, pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki teori hidup dengan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami itu contohnya adalah dengan biji atau tunas. Dengan biji itu ada tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak alami dengan biji adalah mangga, jeruk, dan semangka. Kalau umbi itu contohnya apa? Kentang, kemudian ketela. Tanaman yang berkembang dengan cara tunas, contohnya pohon pisang, jelas pohon pisang. Kemudian bambu. Nah, bambu ini itu loh yang biasanya dimasak jadi sayur rebung atau rebung dan kotor bebek.
Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah dengan mencangkok. Nah, biasanya mencangkok pohon mangga, pohon jambu, dan sebagainya. Nah, untuk mengenal macam-macam daun dan warnanya, bentuknya dan warnanya, serta perkembangbiakannya, tugasmu adalah silakan kalian dalam satu kelompok itu mencari daun kering. Nah, mencari daun kering, ingat sekali lagi nggih, mencari daun kering yang sudah jatuh di tanah, bukan daun yang terdapat pada batangnya, melainkan daun yang sudah jatuh di tanah. Nah, kamu cari di sekitar rumahmu. Kemudian setelah itu ditempel membuat sebuah buku. Nah, membuat sebuah buku, di situ isinya macam-macam daun yang ada di sekitar rumahmu. Nah, boleh tuh daun mangga, kemudian daun jambu. Kalau punya daun yang lain ya boleh, silakan dimasukkan. Yang penting jangan daun jati nggih, yang besar sekali itu bukunya nggak cukup nanti. Nah, kemudian daun-daun tersebut diapakan, Pak? Daun-daun tersebut ditempel di dalam buku tersebut menggunakan apa itu namanya, solasi yang bening. Nah, pakai solasi yang bening nanti ditempelkan bagus kok. Atau kalau punya lem pastol atau lem apa lainnya yang bisa merekatkan boleh. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan pada halaman 147. Nanti dibuat seperti ini. Daun ditempel pada kolom atau tabel yang sudah kalian buat menyerupai ini, nggih. Jangan dua saja, nggih, karena di rumah kan tentunya banyak itu pohon-pohonnya. Cari sebanyak mungkin. Namanya kelompok itu yo cari yang banyak, harus tahu. Oh, ternyata di rumahku daunnya daun jambu itu seperti ini. Oh, daun ternyata seperti ini, perkembangbiakannya dengan cara seperti ini. Nah, itu nanti silakan kalian diskusikan dengan teman-temanmu. Oke, semangat untuk berkelompok. Nah, selain mencari daun untuk menempelkan di buku untuk mengetahui nama dan cara perkembangbiakannya, daun-daun nanti sebagian kalian gunakan untuk membuat mozaik. Nah, untuk membuat mozaik caranya ada ini di sini. Nah, ada nggih, mengambil daun, kemudian merobek menggunakan tangan atau mengguntingnya, kemudian tempelkan pada gambar. Gambarnya ini Pak Beni bebaskan, boleh menggambar dengan motif bunga matahari, boleh menggambar menggunakan motif hewan, ikan atau sebagainya, boleh. Yang penting mozaik nggih. Nah, selain daun ada juga biji-bijian. Nah, biji-bijian ini juga merupakan ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya juga, yaitu mozaik. Nah, dari kalian satu kelompok itu kan terdiri dari 4 anak. Nah, nanti yang 2 anak membuat mozaik dari daun, yang 2 anak lainnya membuat mozaik dari apa ini namanya, biji-bijian. Untuk besarnya berapa ya, kalau minimal buku A3 itu loh cahaya, minimal buku A3 biar terlihat nanti, minimal buku A3. Untuk menempelkan biji pakai apa, Pak? Boleh pakai pakai apa itu namanya, pakai kasal bisa, pakai lem apa itu yang kelet itu dari kayu itu, lem kayu itu juga kelet sekali, itu boleh, nggih. Silakan dicoba saja atau bertanya pada orang tua, mungkin lebih tahu. Bapak atau Ibu, bagaimana sih cara menempelkan ini, dengan apa yang paling rekat, yang paling kelet, dengan menggunakan lem apa? Nah, bertanyalah pada orang tuamu. Nah, selanjutnya adalah tentang pengurangan. Masih ingat pembagian? Masih ingatkah kalian bahwa definisi dari pembagian itu adalah pengurangan berulang? Pengurangan berulang. Nah,
Ini membuat contoh sendiri nggih, perhatikan. Pembagian adalah pengurangan berulang. Ini penting, ini dasarnya pembagian dan contoh 1, 15 kita bagi dengan 3. Berapa hasilnya? Tentu kalau yang sudah sering belajar tentunya bisa langsung 5 Pak. Nah, dari mana 5 itu? Perhatikan penjelasan dari Pak Beni berikut. Yang namanya pembagian adalah pengurangan berulang, artinya angka 15 ini akan kita kurangi dengan angka 3 ini sampai hasilnya sama dengan 0. Nah, ini ulangi lagi nggih. Kita kurangi angka yang di depan ini dengan angka yang di belakang sampai hasilnya adalah 0. Nah, contoh 15 kita kurangi dengan 3, belum 0 nggih, karena hasilnya masih 12. 12 kurangi 3 belum 0, hasilnya masih 9. 9 kurangi 3 6, belum 0. 6 kurangi 3 belum 0. 3 kurangi 3 0, betul sekali. Berarti sekarang kita hitung jumlahnya 3 ini ada berapa. Nah, itulah sebagai hasilnya dari pembagian tersebut. Kita hitung nggih, 3 nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Nah, berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nggih, mudah nggih, dipelajari lagi nggih. Lanjut sekarang. Yuk. Nah, kalau untuk bilangnya lebih besar bagaimana Pak? Nah, perhatikan pada halaman 151. Nah, misalkan di sini ada 52 dibagi 2. Nah, langkah yang pertama adalah bagi puluhan dengan 2. Bagi puluhan dengan 2. Nah, 5 ini ada sebagai puluhan. Puluhan dibagi dengan 2 artinya 5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah ada nanti 2 puluhan dan 1 puluhan. Dari mana Pak kok bisa seperti itu? Nah, perhatikan contoh berikut ini nggih. Ini buat satu lagi aja nih di sini. Nah, perhatikan 5 dibagi 2 sama dengan, kita buat putih ya biar mudah dibaca. Kemudian Pak Beni besarkan. Nah, 5 dibagi 2 kok 2, bagaimana caranya Pak? Nah, perhatikan. Lima dibagi 2, ingat tadi nggih, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 5 dikurangi 2 dikurangi 2. Berapa hasilnya? 5 dikurangi 2 3. 3 kurangi 2 1. Kurangi 1 sama dengan 0. Nah, yang ditulis di sini nanti kok bisa menjadi 2 itu, dipilihlah yang angkanya hanya 2 saja. Nah, yang angkanya hanya 2 saja. Ada berapa angka 2-nya? Ada 1, ada 2. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sampai di sini paham belum? Coba Pak Beni berikan satu soal lagi nggih. Coba 9 dibagi dengan 4, berapa hasilnya? Coba. Berarti bagaimana? 9 dikurangi 4 dikurangi 9 kurangi 4 berapa? 5. 5 dikurangi 4 1.
Terus ini adalah 1 sama dengan 0. 4-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 9 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini hanya berlaku pada untuk mengerjakan pola pistol atau pembagian bersusun tadi. Ingat. Nah, kita kembali ke buku tema. Nah, jadi 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an dari sini tadi. Ini 20-an gitu. Hasilnya adalah 2. Jangan bingung lagi dari mana 2 itu. Nah, dari sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini 2 dikali 2. Nah, hasilnya ini adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, ditulis di bawah angka 5 di sini. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kurangkan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian 2 satuan ini turun menjadi 12. Nah, 12 dibagi dengan 2 berapa hasilnya? Nah, ini 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 ini dikurangi 12 ini sama dengan 0. Berarti 52 dibagi 2 sama dengan 26. Bingung? Udah sekali nggih. Silakan diikut kembali lagi mengikuti video ini dari awal mulai pembagian ini, nanti dijamin kalian tidak akan bingung. Pahami saja, nanti tidak akan bingung nggih. Ini Pak Beni ada contoh lagi. Nah, Pak Beni contoh lagi, Ben nggak bingung. Nah, tadi puluhan, sekarang adalah ratusan. Bagaimana Pak kalau bilangannya ratusan Pak? Nah, perhatikan contoh Pak Beni. 156 dibagi dengan 3. Aduh, wakeh men Pak tulisannya Pak. Aduh, bingung Pak saya. Tidak. Diperhatikan nggih, 156 dibagi dengan 3. Ini tetap menggunakan persusunan ke bawah nggih. Perhatikan, dibagi dengan 3. Langkah penyelesaiannya yang pertama adalah ambil ratusan dibagi dengan angka 3. Jika ini tidak bisa dibagi dengan 3, maka ambillah ratusan dan puluhannya. Nah, ini 15 nih jadinya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, 5 dari mana? Ini pembagian adalah pengurangan berulang. Angka 3-nya ada 5, berarti hasilnya 5. Langkah yang kedua adalah dikalikan. 5 kali 3 sama dengan 15, ditulis di sini. Kemudian kita kurangi. 15, 1 kurangi 1, 0, 5 kurangi 5 sama dengan 0. Jadi 15 kurangi 15 sama dengan 0. Baik. Kemudian 6 ini turun ke bawah, 6 turun ke bawah. Nah, 6. Langkah selanjutnya adalah 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita terus di sini. Nah, 2 6 ini maksudnya 06 ini Pak Ben plus 6 nggih. Nah, 2 dikali 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. Kita terus di bawahnya sini. Setelah itu baru kita kurangi. 6 kurangi 6 sama dengan 0. Jadi 156 dibagi 3 sama dengan 52. Mudah sekali nggih. Pak Beni Salasa ini sangat mudah sekali. Tinggal dicoba saja berkali-kali di rumah. Nah, untuk lebih membuat kalian paham tentang pembagian, silakan kamu kerjakan pada halaman 152 dan 153. 152 dan 153. Nggih. Silahkan dipahami, dipelajari, dilakukan secara berulang-ulang. Nah, Pak Beni rasa cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi yang kita pelajari pada hari ini tadi adalah tentang pertumbuhan
hewan, perkembangbiakan hewan, ada yang secara perkembangbiakan tumbuhan, ada yang secara alami dan juga ada yang secara buatan. Alami contohnya tunas, biji, kemudian apa tadi, umbi dan sebagainya. Kemudian buatan ada pada cangkok. Nah, itu semua dapat kalian ketahui dari kegiatan mengumpulkan daun-daun tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Tentunya kamu senang ya melakukan kegiatan bersama teman-temannya. Senang tentunya. Nah, dari Pak Beni cukup sekian. Jika mau bertanya silahkan melalui Japri atau melalui grup ya. Kemudian Pak Beni selalu mengingatkan selalu jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jauhi kerumunan apabila tidak penting. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.